Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Bu. Malam Bu. Salam sehat dan semangat untuk kita semua ya yang sudah berhadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita melakukan perkuliahan seperti biasa. Setelah minggu lalu kita UTS dan jawabannya sudah saya baca. Alhamdulillah ada yang sesuai yang saya minta dan alhamdulillah juga ada yang nggak sama sekali nyambung jawabannya. Ya, jadi teman-teman kalian ini saya ingatkan lagi sudah mahasiswa bukan anak SMA lagi. Jadi kerjakanlah tugas itu sebagaimana mestinya, dicari jawabannya yang benar ya. Jangan asal menjawab saja. Itu saya perhatikan di dalam jawaban kalian. Saya nggak tahu dengan mata kuliah yang lain bagaimana ya, tapi yang saya pastikan bahasa jawabannya masih sedikit yang sesuai dan masih beberapa orang saja yang sesuai dengan soalnya. Padahal semua jawaban itu sudah ada di PowerPoint kita. PowerPoint yang sudah pernah saya bagikan atau yang sudah pernah kalian ya, begitu untuk catatannya ya. Nah, hari ini atau malam hari ini kita melakukan perkuliahan di pertemuan 9 dengan materi berbagai isu terkait dengan paragraf. Jadi kita mau bahas tentang paragraf nih. Kita mau bahas tentang paragraf yang dibawakan oleh Nabil dan si Brema ya. Nah, untuk mempersingkat waktunya disilahkan Nabil, teman-teman yang lain mohon partisipasinya ya. Ini kita kuliah bukan mendengarkan radio. Mohon partisipasinya, kuliah ini hanya sebentar saja, gak lama-lama. Dengarkan baik-baik, ditanya, diberikan pertanyaan, aktif, kemudian on kamera, perhatikan mic-nya ya. Jadi kalau kalian menghargai mata kuliah ini, saya juga menghargai kalian akan pada saat saya memberikan nilai. Oke, saya serahkan kepada si Nabil ya. Nabil, boleh nanti kalau Ya Bu. Slide-nya next Bu, bilang aja gitu ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 berbagai isu terkait paragraf. Next Bu. Bentar ya. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Next Bu. 2. Ciri-ciri paragraf. Mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Next Bu. 3. Jenis paragraf. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Contohnya pada 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) bertujuan untuk Indonesia merdeka. Ciri-cirinya ada sebuah peristiwa, ada sebuah pelaku, ada waktu, dan latar kejadian yang jelas. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Ciri-cirinya menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Contohnya, buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntingia calabura. Next Bu. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf
yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakannya kembali. Ciri-ciri penampilan definisi dan penampilan langkah-langkah, metode atau cara melakukan suatu tindakan. Contohnya, banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia yang sering merusak dalam alam seperti membuang sampah sembarangan. Next, Bu. Paragraf persuasif adalah paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk dan mengajak pembaca melakukan sesuatu dengan maksud sang penulis. Ciri-cirinya yang meyakinkan bahwa pikiran manusia dapat diubah dan dipengaruhi. Contohnya, pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang berlimpah bagi petani dari hasil panen. Next, Bu. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Ciri-cirinya penjelasan yang padat terhadap suatu agar pembaca percaya. Contohnya, hujan tak turun selama 6 bulan akibat tanah dan air menjadi kering. Next, Bu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Brema Tarigan. Untuk Brema dipersilakan. Empat, fungsi paragraf untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Unsur paragraf yaitu topik atau gagasan utama, kalimat penjelas atau pendukung, dan konjungsi. Next, Bu. 6. Syarat pembentukan paragraf. Kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf hendaknya hanya membuat satu kalimat topik, dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yakni memiliki beberapa kalimat penjelasan yang bisa berupa fakta atau contoh. Next, Bu. Baik, ini saja yang ini aja, Bang. Masih ada lagi sih seharusnya. Sampai 6 dia. Ini udah Kok nggak ada keberapa, lagi? Bre? Ke-6 tadi. Cuman itu yang adanya. Oh, Ulang ya. baik, terima kasih. Itu aja yang materi kami. Apakah teman-teman mau bertanya? Kami persilahkan. Ya, syarat pembentukan paragraf kan tadi udah. 9. Udah, Bu. 9. Ya, ini sampai 9 nih kan. Maksudnya 9 slide. Berarti lanjut, Bu, ya. Ya loh, maksudnya tadi kan kamu baca terakhir sampai sini tadi apa Brema kan? Syarat pembentukan paragraf. Iya, Bu. Berarti sudah habis maksudnya. Oh, materinya udah habis, Bu, ya. Iya, Bu. Baik, ini saja materi dari kami. Apakah kawan-kawan mau bertanya? Kami persilahkan.